Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 ini, di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, umur, kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga Allah memudahkan langkah kita ke Masjid Baitul Salam dalam rangka melakukan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian hadis. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, kepada Rasul kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh hidupnya yang senantiasa menapak jasa jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu sekalian, di hari yang ke-23 ini dari bulan Ramadan tahun 1430 Hijriah, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk melengkapi bulan Ramadan dengan ibadah semaksimal mungkin agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW memaksimalkan ibadah dan menambah amalan di 10 hari terakhir. Dengan apa Rasulullah SAW melakukan i'tikaf, yaitu berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari masjid kecuali untuk hajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis lainnya, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu 10 أيام في كل رمضان فلما كان العام الذي توفاه الله اعتكف 20 يوما." Rasulullah SAW i'tikaf 10 hari setiap bulan Ramadan. Namun pada tahun di mana Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau i'tikaf 20 hari. Dan juga hadis Aisyah yang sangat masyhur dalam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda bi-izarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya bukan berarti pakai gesper yang kencang, ya. Habis dari sini nanti saya mau jadi gesper biar sarung saya kencang sebagaimana Rasul mengencangkan sarungnya, bukan. Kencangkan sarungnya artinya meninggalkan istrinya, tidak menggaulinya selama 10 hari. Wa yaqallah lahu, dan membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malamnya, yaitu melek. Tidak tidur, kalau ngantuk sedikit, tapi tidak tidur lama. Jadi menghidupkan mulai malam-malam 10 hari terakhir, dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, salat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah SAW i'tikaf? Mengapa Rasulullah SAW melakukan hal itu? Maka tema di sini adalah tentang hadis-hadis tentang Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW mencari Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu adalah
malam di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dengan 1000 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, dan apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan itu sekitar 83 tahun, dan mungkin umur kita tidak sampai sekarang, mungkin ada yang 50, 60, ataupun yang muda tidak tahu kapan wafat, kapan ajal itu menjemput. Bisa jadi yang muda lebih meninggal terlebih dahulu. Beberapa bulan yang lalu saya punya teman 30 tahun meninggal, baru menikah semua. Baru yang 2 minggu yang lalu muda 20 tahun masih muda, baru kerja meninggal. Jadi umur tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan tersebut, 1000 kebaikan di malam atau di Lailatul Qadar ini. Dan kapan itu terjadi? Terjadi pada 10 hari. Baik, apa yang kita baca di Lailatul Qadar 10 hari terakhir? Berarti 10 hari terakhir kita baca doa. Doanya adalah hadis Rawi Ahmad dan Tirmidzi, Ashabus Sunan. Jadi Ashabus Sunan itu yang mempunyai sunan, yang dimaksud adalah sunan yang 4, yaitu Imam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Hadits Aisyah radhiyallahu anha. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku mengetahui Lailatul Qadar kapan terjadi? Apa yang aku katakan?" Kalau Lailatul Qadar sudah dijelaskan 10 hari terakhir. Nanti kita akan bahas sedikit hadis-hadis yang berkaitan dengan kapan sebenarnya atau pastinya dari 10 hari terakhir tersebut. Jadi apa yang dibaca pada 10 hari terakhir, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf dan pemurah, mencintai maaf, maka maafkan kami. Karena manusia pada dasarnya banyak kesalahan yang ia lakukan, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doanya bagaimana? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka di bulan Ramadan ini, sehingga ketika kita keluar di bulan Ramadan, Allah telah membebaskan kita dari neraka itu dan membersihkan kita dari segala dosa, sebagaimana kita dilahirkan pertama kali ke dunia. Karena Rasulullah SAW, kalau sudah saya sampaikan di sini, mendoakan orang yang tidak mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan ini dengan kerugian. Dalam hadis riwayat Ahmad dan lainnya, Rasulullah bersabda, "Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin." Qalu, "Wa ma hum ya Rasulullah? Wa man huwa ya Rasulullah?" Ya, rugilah dan rugilah. Sehingga bertanya para sahabat, siapakah ia ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, man adrakahu Ramadan wa lam yughfar lahu, yaitu orang yang kedapatan Ramadan maka Allah tidak mengampunkan dosanya. Jadi tingkatkan lagi. Innamal a'malu bil khawati,
sungguhnya amalan itu dengan akhirnya, ya. Masjid awal Ramadan penuh 10 saf, ya. Udah tengah-tengah kurang dikit. Nanti pas 10 hari terakhir tinggal 2 saf, ya. Kemana orangnya? Allah a'lam. Ya, mungkin ada yang ke mall, ada yang ke pasar, atau ada yang mudik, ya. Sehingga itu adalah yang harus kita ubah, bahwa justru akhir-akhir Ramadan kita tingkatkan lagi. Rasulullah SAW justru mengencangkan sarungnya, i'tikaf, dan membuka matanya di malam terakhir di bulan. Dan Pak Ustaz, bagaimana kalau saya mudik dan mau silaturahmi dan lain-lain? Itu hal yang baik, ya. Tapi jangan sampai, ya, mudik melupakan sholat tarawih ataupun sholat qiyam. Jadi mudik yang nabawi atau mudik yang mengikuti sunnah Nabi, ya, sehingga tidak ketinggalan, sehingga tidak luput dari kita pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau membangunkan, ya, wa qadalah aila ahlahu, ya, bangunin keluarganya, ya, bukan dibangun buat sholat, tapi ayo bangun, Bu, ngapain? Bikin kuenya, belum selesai. Karena belum selesai disuruh bikin kuenya karena mau lebaran. Maka kalau bisa, ya, bikin kue selesai sebelum 10 hari terakhir. Jadi itu yang dibaca Rasulullah SAW. Baik, karena kita ingin diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan tidak ada orang yang lebih bahagia daripada dibebaskan dirinya dari api neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan surga, maka dia adalah sungguh orang-orang yang menang, yang bahagia. Jadi bulan kemenangan Pak Ustaz. Kenapa bulan kemenangan? Karena saya dapat THR di akhir itu. Bulan kemenangan Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya bisa mudik. Bulan THR Pak Ustaz. Kenapa? Karena liburnya panjang, 2 minggu bahkan. Bulan kemenangan bukan itu. Bulan kemenangan karena Allah Subhanahu Wa Taala di bulan ini membukakan pintu maaf selebar-lebarnya dan membukakan pintu surga seluas-luasnya. Maka kita jangan sampai terhalangi dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pertama, Rasulullah SAW di sini hadisnya sahih semua, ya, tentang Rasulullah mimpi Lailatul Qadar. Hadis Abdullah bin Unais, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uritu Lailatul Qadri thumma unsituha wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin qala famutirna lailata 23 fasalla min Rasulullah fansarafa wa inna athara al-ma'i wa tin ala jabhatihi wa anfihi wa kana Abdullah bin Unais yaqul 23. Baik. Jadi hadis ini ada 2 makna yang disampaikan. Yang pertama adalah tentang mimpi. Rasulullah SAW mimpi Lailatul Qadar. Beliau mengatakan SAW, aku mimpi Lailatul Qadar, kemudian aku lupa. Dan aku mimpi paginya, malamnya kan Lailatul Qadar, paginya aku sujud, ya, fi ma'in wa tinin, ya, sujud di atas tanah dan air. Kok bisa Pak Ustaz? Karena hujan. Dulu masjid atapnya tidak pakai genteng atau asbes atau lainnya, masih pakai pelepah kok. Jadi kalau hujan, ya, itu langsung mengenai lantai masjid. Dan lantai masjid belum ada ubin, belum ada marmer dan lain-lainnya, apalagi dikasih karpet dan belum. Ya, lantai masjid hanya tanah. Ya, bayangkan, saudara-saudara sekalian. Bapak dulu Rasulullah sangat prihatin, ya. Tidak seperti sekarang masih sudah ada AC-nya, ada karpetnya, ada kipas anginnya, kemudian sudah luar biasa, ya, adem dan lain-lainnya. Tapi disayangkan banyak di antara kita masih berat untuk melangkahkan ke masjid. Ya. Kalau ke masjid itu kayaknya susah, kayak ada yang narik. Tapi kalau misalnya main futsal, main bola, wah, tanpa disuruh langsung aja keluar, ya, nggak pakai disuruh, ya. Kamu lupa nggak jadwal lain? Oh enggak, saya udah jalan.
nggak disuruh, nggak diingetin. Kalau dia ingetin sholat, nanti dulu masih pegel, masih capek dan lain-lainnya ya. Ini ada film, ada sinetron dan yang lainnya, luar biasa. Maka ini adalah satu kenikmatan bagi kita bahwa masjid pada zaman ini sudah begitu sangat nyaman. Baiklah, Rasulullah mengatakan, aku sujud ya, kepalaku ya sujud di atas tanah dan air, dibasah karena hujan. Kemudian Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu mengatakan, maka kami, itu mimpinya Rasulullah, maka kami kehujanan, Allah menurunkan hujan pada malam 23. Maka Rasulullah SAW sholat, kemudian setelah sholat pulang dan ada bekas tanah dan air di keningnya dan hidungnya. Jadi pertama Rasulullah mimpi, ya. Kemudian Abdullah bin Unais mendengar itu, bahwa dalam mimpi itu Rasulullah Lailatul Qadar subuhnya, ya, itu sujud ada tanah dan air. Ternyata terjadi kenyataan bahwa pada malam 23 Rasulullah sholat, setelah sholat tanah dan air itu ada di kening dan hidung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abdullah bin Unais mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam ke-23. Ya, jadi mimpi Rasulullah terjadi. Dan Abdullah bin Unais di sini menyebutkan malam 23. Hadis yang pertama adalah faltamisuha fil ashr al-awakhir, hadis Abu Hurairah, ya, yang umum adalah 10 hari terakhir. Sekarang malam 23. Baik, dalam riwayat lain Abu Sa'id Al-Khudri dengan kisah yang sama, yaitu tentang mimpi Rasulullah SAW juga, ya, sama mimpinya. Cuman Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, maka kami kehujanan, ya, itu pada malam 21. Jadi riwayat Abdullah bin Unais 23, Abu Sa'id Al-Khudri 21. Hadisnya sahih. Okay. Baik, sekarang hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Iltamisu lailatal qadri lailata 27." Carilah Lailatul Qadar pada malam 27. 27. Sehingga kalau di Arab itu penuh 27, harus 27 kosong. Ini hadis, berarti ini malam ke-27. Ada juga hadis Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW keluar memberitahu Lailatul Qadar. Kemudian ada 2 orang Muslim yang bertengkar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku keluar memberitahukan kamu tentang Lailatul Qadar. Namun ada 2 yang bertengkar, maka diangkatlah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu diangkat karena ada 2 orang yang bertengkar. Maka semoga itu baik bagimu. Carilah di malam ke-7, ke-9 dan ke-5. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan ke malam pada 9 malam terakhir. Berarti itu malam ke-27, malam ke-29, malam ke-25. Jadi tadi sudah 23 sudah lewat, kemudian 27 di sini tambahannya 25 dan 29. Sekarang mengapa banyak orang yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu malam ke-27? Karena ada hadis ini, yaitu hadis Zir bin Hubaish, seorang tabi'in, ya, tabi'in itu artinya murid sahabat. Ya, baik urutannya sahabat, kemudian muridnya namanya tabi'in, muridnya tabi'in namanya tabi'in. Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya saudara Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang qiyam lail sepanjang tahun, maka dia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang qiyam lail sepanjang tahun pasti dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi kita pasti apabila kalau kita sepanjang tahun sholat malam, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, bukan pada malam-malam tertentu saja.
Kemudian dikatakan oleh Zir bin Hubeish, ia mengatakan tersebut agar manusia tidak bergantung, artinya terus beramal, bukan nanti aja malam 27 gitu ya. Sama seperti kita maaf-maafan itu adalah umum. Kalau kita punya salah minta maaf ya. Apa nanti tunggu, kamu gak minta maaf sama dia? Enggak, nanti aja tunggu lebaran. Oh begitu. Jadi kalau mau minta maaf tunggu lebaran, tunggu maaf-maafan. Tidak, maaf-maafan itu dilakukan kapan saja. Apabila mempunyai salah ataupun orang ingin memaafkan, maka ia memaafkan kapanpun dia bisa melakukannya. Ya. Tidak sakit ataupun tidak punya uzur, maka dia minta maaf ataupun maafkan orang yang bersalah. Ya. Kemudian sungguh ia tahu, yaitu Abdullah bin Mas'ud, sini Ubay bin Ka'ab. Sungguh ia tahu bahwa Ramadan itu terjadi pada 10 terakhir pada malam 27. Kemudian ia bersumpah, ya, Abdullah bin Mas'ud tidak mengecualikan bahwa Lailatul Qadar pada malam 27. Jadi Ubay bin Ka'ab bercerita tentang saudaranya Abdullah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Mas'ud bersumpah Lailatul Qadar pada malam ke-27. Kemudian kata Zaid bin Hubeish, dengan apa engkau tahu? Apa tandanya? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, tanda yang diberitahukan Rasulullah SAW pada pagi harinya bahwa matahari terbit tidak ada silaunya. Ini tanda yang pertama. Jadi kalau kita mau tahu malamnya terjadi Lailatul Qadar, hadisnya hadis Muslim jelas sahih, maka kita lihat paginya. Kalau matahari terbit kemudian tidak ada silaunya, silaunya itu yang pinggirnya, Pak. Matahari biasanya kan ada yang ini dia matahari putih tidak silau, putih itu bersih ya. Maka itu malamnya terjadi Lailatul Qadar. Ya. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar, carilah di 7 malam terakhir. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bersabda, carilah Lailatul Qadar pada akhir malam di bulan Ramadan. Hadis Muslim sahih. Ya, sekarang akhir Ramadan bisa malam 29, bisa malam 30. Tergantung jumlah. Ya bisa 29, 30 walaupun banyak 29, ya. Maka itu memungkinkan Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil ataupun genap. Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan malam 24. Banyak sekali riwayat. Bagaimana kita mengambil kesimpulan? Kesimpulannya adalah bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir. Abu Khilabah mengatakan Lailatul Qadar berpindah-pindah pada 10 malam terakhir. Jadi mungkin tahun ini bisa malam 27, tahun depan 25, tahun selanjutnya 23 ya. Maka Rasulullah SAW mengibhamkan ya, tidak menentukan malamnya kapan. Kenapa? Agar kita benar-benar ijtihad, agar kita benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ya. Tidak ditentukan. Ya bisa malam 21, bisa malam 22, bisa malam 23 selama masih dalam lingkup 10 hari terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar kebaikannya seribu. Ya. Kalau kita dapat Lailatul Qadar 10 kali dalam hidup kita, maka kita mendapatkan kebaikan atau sama beribadah kepada Allah 880 tahun. Kalau kita dapat 20 kali Lailatul Qadar, maka kita sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1660 tahun. Bayangkan umur kita mungkin antara Rasulullah mengatakan amal ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik, hadis Abu Dawud. Umur umatku antara 60 dan 70, sedikit yang lewat itu. Bahkan banyak yang meninggal sebelum umur tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar itu.
Kita berharap agar kita mendapatkan amin ya rabbal alamin dan membebaskan kita dari api neraka dan juga memberikan apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang tanda-tanda Lailatul Qadar ada 3. Dalam hadis sahih ataupun hasan. Yang pertama tadi yang nomor 3 sudah saya jelaskan bahwa matahari pada pagi harinya tidak ada silau. Pada pagi hari. Kalau malamnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau malamnya hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, ketika Abu Hurairah mengatakan kunna natadzakaru lailatul qadr 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala wa ayyukum yadhkuru ya al-qamaru atau yatlu'u al-qamaru ka'annahu syaqqul jafnah ya ka'annahu syaqqul jafnah. Jadi tandanya kalau bulannya malamnya bagaimana Pak Ustaz? Malamnya seperti potongan mangkok besar. Ini mangkoknya bukan mangkok kita Pak ya. Mangkoknya besar. Kalau mangkok mie ayam agak kecil, jadi mangkoknya besar bulan ya. Itu dipotong setengahnya atau kurang dari itu. Nah, kalau terlihat malam pada bulan Ramadan itu seperti potongan mangkok, bukan daerah belakangnya tapi dari bagian depannya yang bulat ya. Kemudian dipotong ya sedikit atau banyak ya, sehingga dia seperti potongan mangkok, maka itu terjadi lagi. Ya Pak Ustaz, di Indonesia susah melihat bulan ya. Sehingga berbeda orang dalam menentukan awal Ramadan ataupun Idul Fitri karena salah satu faktornya adalah bulan sulit dilihat di Indonesia ini kecuali di titik-titik tertentu di di bagian-bagian yang semudah. Kalau di Australia itu kita siang hari berapa kali saya ke Australia siang hari jam 12 jam 1 siang itu kelihatan bulan jelas karena memang awan ya, di Australia itu tidak sebanyak di Indonesia, jadi ya cerah kelihatan bulan sehingga mungkin tanda yang pertama ini agak sulit karena tidak bisa melihat. Kemudian malamnya bagaimana? Malamnya ini hadis Ibnu Abbas dalam Musnad At-Tayalisi dengan sanad yang hasan bahwa malamnya adalah fa idza hiya lailatun samhatun talqatun. Jadi malam itu adalah samhah. Samhah itu artinya damai, tenang. Ya. Kalau ada yang petasan bagaimana Pak Ustaz? Di rumah saya banyak petasan, berarti nggak tenang dong. Ya. Merasakan ketenangan di dalam jiwa. Itu tandanya. Kemudian terang. Kalau itu terang, talqatun, ya, biwajhin taliq, ya, artinya wajah yang terang. Dan tidak panas dan juga tidak dingin. Sedang-sedang, tidak terlalu panas ataupun dingin. Itu malam. Jadi tandanya tadi bulannya bentuknya seperti potongan mangkok. Kemudian malamnya dia tenang, terang dan tidak dingin ataupun panas. Dan pagi harinya bahwa matahari itu tidak ada silau. Jadi tidak ada silau, dia putih bersih sehingga tidak silau apabila dipandang. Itulah tanda-tanda Lailatul Qadar. Intinya Rasulullah SAW mengibahamkan dan merahasiakan hal ini agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya sehingga akhir daripada Ramadan di tahun ini kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan segala kebaikan, mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menyampaikan kita di Lailatul Qadar dan mengijabah segala doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika